Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pro Bono Spoiler, pria sabar yang suka nonton film. Kali ini kita akan meringkas film yang berjudul Failure to Launch yang dibintangi oleh Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker. Kisah diawali memperlihatkan seorang pria yang bernama Trip yang diperankan oleh Matthew McConaughey sedang kencan dengan seorang wanita yang bernama Melissa. Dia ini memang tipe pria yang romantis. Rondo suka yang manis. Usai kencan, Trip pun mengajak Melissa ke rumahnya. Melissa kagum dengan rumah Trip yang bagus dan besar. Baru sampai di pintu mereka pun berciuman, dan sampailah di kamar Trip. Pada saat bercocok tanam, betapa terkejut mereka ternyata ayah Trip tahu-tahu nyelonong saja masuk. Trip dan Melissa sungguh terkejut. Mereka pun terbangun, dengan santainya Trip mengatakan kepada ayahnya kenapa tidak ketuk pintu dulu. Melissa pun kaget, dia bertanya kepada Trip, apakah kamu masih tinggal serumah dengan orang tua kamu? Trip pun menjawab, dia memang masih tinggal dengan orang tuanya. Memangnya masalah, kata Trip. Besoknya Trip pergi nongkrong dengan kawan-kawannya, senam dan kerja lainnya. Teman-temannya ini bernama Demo dan Eik. Sepertinya mereka ini memang satu geng lah. Scene lain memperlihatkan ayah dan ibu Trip sedang barbeque dengan teman-temannya. Salah seorang temannya sedang bergembira, soalnya dia telah membuat tato di badannya. Dan itu untuk merayakan anaknya yang telah keluar dari rumah mereka dan tinggal sendiri secara mandiri. Kawan ayah dan ibu Trip ini sungguh gembira sekali. Soalnya kalau anak mereka sudah pindah, maka di rumah mereka bisa berduaan sepanjang waktu. Dan waktu mereka tidak terganggu. Ayah dan ibu Trip pun menanyakan bagaimana mereka melakukannya. Kata temannya ada seorang perempuan yang dapat mengeluarkan dia. Sebaiknya ayah dan ibu Trip mencobanya pada Trip. Besoknya ayah dan ibunya mengajak Trip pergi berbelanja kursi. Ibunya terlihat memilih kursi yang pantas untuk mereka pakai. Disinilah Trip bertemu dengan Paula. Sepertinya Paula ini memang sengaja mendekati Trip, dan Trip pun terkena panah asmara Paula. Mereka pun ngobrol santai. Memang dasar Trip ini playboy cap kapak. Dia pun menggoda Paula dan langsung mengajaknya kencan. Dan Paula pun mengiyakannya. Tapi faktanya, sebelum bertemu Trip, Paula ini sebenarnya telah bertemu dengan ayah dan ibu Trip. Dia ini sebenarnya adalah wanita profesional yang kerjanya khusus mengeluarkan bujang tua yang masih tinggal serumah dengan orang tuanya. Dan dia mendapat bayaran dari pekerjaannya itu. Dia meyakinkan ayah dan ibu Trip bahwa dia mampu mengeluarkan anaknya dengan sentuhan-sentuhannya. Dia memang terlihat profesional sekali. Ayah dan ibu Trip pun mengokekannya. Jadi pertemuan di toko kursi di scene awal tadi merupakan salah satu strategi Paula mendekati Trip yang difasilitasi oleh ayah dan ibunya. Kata Paula, langkah awal di rumah yang wajib dilakukan oleh ibu Trip adalah dengan memberi perintah yang banyak pada Trip, misalnya membersihkan kamarnya sendiri, mencuci baju sendiri dan lainnya. Di rumah ibu Trip mulai melakukan praktek itu. Trip dan Paula pun mulai kencan. Dia mengajak Paula makan-makan di sebuah kapal. Tapi belum mereka usai makan ternyata pemilik kapal pun datang dan mereka segera pergi. Ternyata Trip ini pekerjaannya adalah sales kapal. Dia menjual kapal-kapal layar kepada konsumen dan dia mendapat keuntungan dari pekerjaannya itu. Kata pemilik kapal ke Trip, pacar Trip itu sungguh cantik dan dia wajib mengejarnya. Kata Trip itu memang benar, dan dia segera menyusul Paula. Trip dan gengnya pergi berolahraga. Sepertinya mereka ini memang kompak. Sampai di atas gunung mereka pun melihat pemandangan alam yang sangat indah. Saat itulah Trip digigit oleh seekor tupai. Dan dia dapat melepaskan tupai itu. Trip menjemput Paula, dia disambut oleh Kit, temannya Paula. Kemudian Trip dan Paula pun pergi. Mereka kembali kencan. Kali ini mereka makan di sebuah restoran yang cukup mewah. Karena tangan Trip masih sakit, saat makan dia tidak bisa menggunakan jepit. Akibatnya makanannya terlempar di kepala salah satu pelanggan. Saat diantar pulang Trip dan Paula terlihat berciuman, dan mereka pun berpisah. Sepertinya Paula benar-benar mendekati Trip. Keesokannya Trip dan Paula bertemu di sebuah klinik pengobatan anjing. Sebab anjing Paula sedang sakit. Trip pun datang ke lokasi. Sesampai di lokasi Paula langsung memeluk Trip. Padahal yang sebenarnya, anjing itu bukan milik Paula dan dia meminta kepada dokter hewan di sana hanya membius anjing itu saja, agar terlihat sakit, dan dia mendapat simpati dari Trip. Sepertinya Paula dan Trip ini benar-benar sudah dekat sekali. Mereka juga bersantai-santai dengan kapal layar, makan seafood, dan lainnya.
Keesokan harinya Trip mengajak Paula ke rumahnya. Paula dipertemukan Trip dengan ayah dan ibunya. Padahal sebenarnya mereka ini sudah saling kenal, tapi ayah dan ibu Trip beserta Paula pura-pura tidak saling mengenal. Jelang sore hari Trip mulai mengajak Paula ke kamarnya dan dia bercocok tanam dengan Paula. Ayah dan ibu Trip hanya bisa membayangnya saja. Kata ibu Trip jangan melihat ke atas saja, soalnya kamar Trip berada di tingkat atas rumah mereka. Usai bercocok tanam Paula diam-diam ingin pergi meninggal rumah itu. Tapi saat itu dia bertemu dengan ibu dan ayah Trip. Paula terlihat malu, dan dia pun segera meninggalkan rumah itu. Besoknya ex-kawannya Trip melihat Paula sedang ngotak santai dengan seorang pria di rumah makan Padang. Mereka terlihat akrab sekali. Malahan saat itu Paula memegang tangan pria itu. Ex yang melihat hal itu menaruh curiga kepada Paula. Sebenarnya orang itu adalah bekas pelanggan Paula, bujang tua yang masih tinggal serumah dengan ibu dan ayahnya. Saat pria itu pergi, Ex segera mendekati Paula. Dia menanyakan siapa pria itu. Saat itu Paula mengatakan pria itu hanya seorang teman saja. Ex tidak percaya, soalnya Paula terlihat memegang tangan pria itu. Akhirnya Paula jujur bahwa dia adalah wanita yang disewa oleh ibu dan ayah Trip untuk membujuk agar Trip dapat meninggalkan rumah ortunya. Dia meminta Ex tidak mengatakan hal itu kepada Trip. Ex setuju tapi dengan syarat Paula memperkenalkannya dengan Kit, temannya Paula. Ex pun datang ke rumah Paula guna menjumpai Kit sambil membawa setangkai mawar kuning. Kuning artinya cemburu. Dia berencana mengajak Kit kencan. Tapi saat itu Kit menolaknya. Tapi Paula membujuknya dan dia pun pergi dengan Ex. Mereka pergi ke akuarium besar guna melihat ikan-ikan sambil ngotak santai. Mereka mulai akrab, dan sepertinya mulai jatuh cinta. Sementara itu Paula, Trip, Demo dan Jeffrey sedang menonton American Football. Trip sangat menikmati permainan ini. Terlihat Paula juga berteriak-riak guna mendukung timnya. Karena Jeffrey mau jajan, Trip pun izin kepada Paula dan Demo. Saat itulah Demo menegur Paula untuk tidak mempermainkan kawannya. Ternyata Ex telah menceritakan perihal Paula yang bersandiwara mendekati Trip. Dia mengatakan meski temannya Trip itu sering berganti pasangan dan playboy, dia adalah orang yang sangat baik. Dia mencontohkan bagaimana Trip menjadikan Jeffrey anak angkatnya. Dia menyekolahkan Jeffrey, menjaganya dengan baik, dan dia menganggap Jeffrey adalah bagian dari dirinya sendiri. Demo meminta kepada Paula menghentikan semua sandiwaranya. Dia takut akan menyakiti Trip suatu saat nanti. Saat pulang ke rumah Paula disambut oleh Kit. Kit terlihat urak-urakan. Dia menceritakan hubungannya dengan Trip dan kemungkinan besar Trip akan mengetahui rencananya. Kata Kit, kalau benar Paula menyayangi Trip sebaiknya dia jujur kepada Trip dan menghentikan semua rencananya. Saat mereka ngotak santai ternyata Ex keluar dari kamar Kit. Ternyata Kit dan Ex sebenarnya usai bercocok tanam, maka Kit terlihat urak-urakan. Di sisi lain Demo saat bermain basket dengan Trip melaporkan kebohongan Paula kepada Trip. Trip membantahnya seolah-olah dia tidak percaya akan hal itu. Tapi kata Demo, dia merupakan temannya, dan dia tidak akan membohongi Trip. Trip pun percaya akan hal itu. Demo juga mengatakan dia mendapatkan informasi itu dari Ex dan dia juga tidak mungkin berbohong. Demo sendiri sudah menanyakan langsung hal itu dengan Paula. Dan Paula mengiyakannya, meski sedikit kurang mau jujur. Usai berolahraga sesampainya di rumah Trip mulai masak-memasak. Ternyata Trip ini juga pintar memasak. Dia meminta ayah dan ibunya santai saja, dan biar dia yang memasak semuanya, ibunya sepertinya merasakan bahwa masakan Trip ini sepertinya cukup enak. Usai memasak untuk makan malam Paula pun datang. Dia sepertinya mau jujur kepada Trip tapi saat itu makan malam sudah terhidangkan dan dia pun melanjutkan dengan makan malam. Saat makan malam itulah, Trip membongkar kebohongan Paula di hadapan ayah dan ibunya. Mereka sungguh terkejut, apa yang mereka rencanakan telah diketahui oleh Trip. Trip sungguh merasa sedih. Ayah dan ibunya tega berbuat begitu padanya. Dia juga sedih kepada Paula. Kenapa dia tega membohonginya? Trip kemudian keluar dari rumahnya dan dia pun pergi. Meski saat itu Paula mengejarnya. Paula pun minta maaf, dia menjelaskan meski saat itu dia dan orang tua Trip ada rencana mengeluarkan Trip dari rumah, tapi sebenarnya Paula sendiri mulai jatuh cinta dengan Trip. Dan itu bukan sebuah kebohongan. Trip tidak mau terima dan dia pun mengusir Paula dari mobilnya. Malam itu Trip tidur di sebuah kapal. Paginya dia ngotak santai dengan Jeffrey.
Kata Jeffrey, cinta itu memang begitu. Terkadang dia akan membuat pikiran seseorang menjadi buta akan dunia. Dia juga akan menerangi hati seseorang dengan sebuah cita. Tetapi terkadang dia juga akan menjadi gelap gulita. Tripp hanya tersenyum saja mendengar ocehan Jeffrey. Karena perasaan yang tidak enak, Paula mengembalikan uang yang telah diterimanya dari ayah Tripp. Katanya dia tidak berhak menerimanya. Paula akhirnya memutuskan meninggalkan kota itu. Dia mengatakannya kepada Kit. Melihat kondisi itu, X, Kit, Jeffrey dan orang tua Tripp bermusyawarah agar hubungan Tripp dan Paula kembali normal. Mereka pun memutuskan menculik Tripp dan menyembunyikan di lemari sebuah rumah. Kit pun mengantar Paula ke stasiun, tapi sebelumnya kata Kit dia mau membawa Paula melihat rumahnya terlebih dahulu. Sesampainya di sana dia mempersilahkan Paula masuk duluan. Saat itulah kawan-kawan Tripp dan Kit mengunci pintu rumah itu. Dan Paula pun terkurung. Demo juga memperlihat sebuah kertas yang bertuliskan buka lemari. Paula sungguh terkejut, ternyata di lemari telah ada Tripp dalam kondisi terikat. Paula pun melepas sumbalan di mulut Tripp. Sementara di luar X dan kawan-kawannya melihat aksi mereka melalui CCTV. Apakah mereka akan berdamai atau tidak? Tripp dan Paula mulai saling bicara. Tripp mengatakan mengapa Paula berbuat begitu kepadanya di saat dia mulai menyukai Paula. Di sisi lain, karena penonton Tripp dan Paula mulai banyak, X mulai mengkonversikan video itu ke layar yang cukup besar. Biar semua orang bisa melihatnya. Akhirnya Tripp mendekati Paula. Kata Paula sebenarnya apa yang dilakukannya awalnya memang sebuah rencana agar Tripp dapat keluar dari rumah ayah dan ibunya. Tapi semua itu gagal karena dia benar-benar jatuh cinta dan sayang dengan Tripp. Akhirnya mereka kembali rujuk, Tripp mencium Paula, dan mereka yang melihat melalui CCTV juga ikut bergembira. Selesai.